Tetapi ketika kita zoom adegan ini, peristiwa ini, kita dekatkan untuk melihat bagaimana raut muka istrinya ketika melakukan sekian banyak perintah dari istrinya itu, kita dapat ternyata perempuan ini berderai air mata. Dan kalau kemudian kita cari tahu informasi bagaimana perasaan hatinya dengan perintah-perintah tersebut, ternyata di dalam hatinya perempuan ini mengatakan, saya sudah ikhlas sebenarnya kalau suami saya nggak pulang, ya, daripada pulang ya adanya perintah dan tidak ada nafkah gitu. Itu yang ada di dalam benak hati istrinya. Jadi sebenarnya perempuan itu ketika melakukan sekian banyak pekerjaan di mata orang lain ini adalah kebaikan, ya, dia melakukan sekian banyak pekerjaan itu, tetapi ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas tentang akhlak keluarga Islami, pembahasan yang paling fundamental adalah membahas tentang akhlak kepada Allah. Dan setelah kita membahas tentang bahwasanya akhlak kepada Allah yang paling utama adalah melibatkan Allah dalam perjalanan kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, yang berikutnya adalah menjadikan ridha Allah itu sebagai tujuan dalam perjalanan keluarga atau rumah tangga itu. Dan ketika kita sudah sampai pada pemahaman bahwasanya ridha Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, di sinilah kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan apapun peristiwa yang kemudian kita akan menemuinya. Baik misalkan perilaku atau sifat karakter pasangan hidup yang tidak sebagaimana yang kita harapkan, atau mungkin anak-anak yang tumbuh berkembang di tengah-tengah lingkungan yang sebagaimana yang tidak kita inginkan, atau kita bertemu dengan mertua atau saudara-saudara dari pasangan hidup kita yang kadang kita harus menyesuaikan dalam banyak hal. Kita menjadi tidak terlalu risau, tidak terlalu merasa terganggu ketika respon yang kita terima tidak sebagaimana kita harapkan. Sepanjang kita melakukannya dalam koridor Allah ridho, dalam artian kita berjalan di atas syariat, kita berada dalam pijakan kebenaran, kita sudah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu merasa cemas atau risau. Sampai kepada ketika kita melakukan satu hal yang baik menurut kita dan itu kita lakukan untuk pasangan hidup kita, kemudian tidak mendapatkan respon yang sama, kita tidak pernah merasa kecewa. Dan kita tidak akan disibukkan dengan penilaian orang lain, atau apakah kita mendapatkan pujian ataukah tidak, apakah orang lain akan berterima kasih kepada kita ataukah tidak, baik itu pasangan hidup kita, baik itu tetangga kita, baik itu teman kerja kita, dan seterusnya. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permisalan begini, ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya selama beberapa hari dan ditunggu sudah 1 pekan tidak kunjung datang, sampai mendekati pekan kedua di penghujung bulan suaminya baru pulang. Tentu saja ketika suaminya pulang, sang istri menyambutnya dengan wajah berbinar karena mengingat bahwasanya persediaan uang atau kebutuhan harian mereka sudah menipis, sudah hampir tiris, hampir habis. Maka ketika suaminya pulang berharap akan mendapatkan nafkah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ternyata ketika suaminya pulang tidak membawa uang sepeser pun. Bahkan yang ada hanyalah perintah. Dalam keadaan lelah, letih, dia ngomong sama istrinya, "Dek, saya capek. Tolong siapkan air panas, saya mau mandi." Tidak hanya itu, kemudian, "Dek, saya capek banget. Nanti habis itu tolong ya pijitin dan kerokin. Dek, tolong siapkan makanan yang enak dan jangan lupa juga sediakan teh hangat kesukaan saya." Semuanya kalimat perintah. Larangannya cuma satu, jangan lama-lama gitu. Ketika istri mendapatkan perintah itu, ya sudah, kemudian dia lakukan itu semuanya. Maka rumah ini memiliki jendela dan tetangga di sebelahnya itu mendengar peristiwa itu. Oh, kasihan dia,
perempuan itu dia sudah sekian hari ditinggal oleh suaminya, kemudian banyak permintaan dari suaminya, sementara tidak membawa uang serupiah pun. Ya, betapa sabarnya perempuan ini, betapa mulianya hati perempuan ini, seorang istri berhati surga, begitu seterusnya. Mungkin juga tetangganya berangan-angan, nanti kalau ada teman saya yang ujian keluarganya tidak seberapa, akan saya ceritakan tentang tetanggaku yang begitu bisa bersabar menghadapi suaminya yang tidak menyamankan itu. Itu kesimpulan dari tetangga. Tetapi ketika kita zoom adegan ini, peristiwa ini, kita dekatkan untuk melihat bagaimana raut muka istrinya ketika melakukan sekian banyak perintah dari istrinya itu, kita dapat ternyata perempuan ini berderai air mata. Dan kalau kemudian kita cari tahu informasi bagaimana perasaan hatinya dengan perintah kerja tersebut, ternyata di dalam hatinya perempuan ini mengatakan, saya sudah ikhlas sebenarnya kalau suami saya nggak pulang, ya, daripada pulangnya adanya perintah dan tidak ada nafkah gitu. Itu yang ada di dalam benak hati istrinya. Jadi sebenarnya perempuan ini ketika melakukan sekian banyak pekerjaan, di mata orang lain ini adalah kebaikan, ya, dia melakukan sekian banyak pekerjaan itu, tetapi ternyata perempuan ini tidak ikhlas menjalani itu. Ternyata ketika dia melakukan itu semuanya, dia tahu kan suaminya preman misalnya. Jadi nanti kalau saya nggak lakukan ini, mungkin dia akan bentak-bentak saya, mengumpat dengan kata-kata kasar semua nama binatang disebut. Bukan hanya itu, kemudian juga dia akan memukul saya daripada saya babak belur seperti itu. Ya sudah, saya lakukan. Tapi aslinya saya itu nggak rela melakukan ini kan gitu. Nah, inilah yang disebut ketika satu hal yang dilakukan itu tidak menghadap ridha Allah, ya artinya dia menerima perlakuan yang sebenarnya tidak baik itu, dan dia tidak enggan untuk mengutarakan perasaan hatinya tidak nyaman kepada suaminya. Ini sebenarnya dia tidak ikhlas loh menjalani kehidupan perintah-perintah dari suaminya itu. Atau misalkan seorang suami yang pulang kerja dalam keadaan penat, capek, lelah, kemudian berapapun yang ia hasilkan dari usahanya itu kemudian dia berikan kepada istrinya ya sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Kemudian istrinya kemudian malah komplain begini, "Mas, kok cuma segini sih?" Dia bilang itu. Dia berharap ketika pulang memberikan nafkah itu mendapatkan sambutan hangat, ya, ucapan terima kasih, pujian, "Duh kamu capek ya, saya pijitin." Dan ternyata istrinya malah marah-marah kemudian karena yang diberikan kurang lah, yang kemudian kebutuhan meningkat lah segala macam. Tetapi suaminya kemudian mengatakan, "Kamu sih nggak bisa terima kasih segala macam." Gitu. Nah, bagaimana seharusnya menyikapi seorang istri ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari suami yang seperti itu? Ya seharusnya dia mengutarakan tentang keberatannya kalau diperlakukan seperti itu. Bagaimana ketika seorang suami kemudian mendapatkan respon dari istrinya seperti itu karena dari itu Allah dia terima, tapi kemudian dia akan mengingatkan kepada istrinya bahwa itu salah loh, dia bilang itu. Ya, kalau toh ada uang lebih saya akan berikan kepada kamu loh, tapi karena hari ini saya cuma menghasilkan begitu, ya kamu harus bisa bersyukur, mengingatkan, karena tugas seorang suami salah satunya adalah islah. Nah, artinya ketika kita sudah mengusahakan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mengharapkan ridha Allah, pada saat yang lain yang kita hadapi adalah orang yang memang tidak tunduk kepada syariat, dia berat menjalani. Artinya apa yang kita jalani dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga itu bukan untuk memberikan kepuasan kepada pasangan hidup kita. Kita akan capek, lelah ketika kemudian kita hanya fokus kepada membahagiakan pasangan atau fokus untuk memuaskan pasangan. Pada saat yang sama kita lupa untuk mendapatkan ridha Allah. Apa jadinya kalau misalkan seorang tukang minum atas nama karena ingin memuaskan suaminya, karena suaminya tukang minum, ya udah ditemenin minum deh bareng-bareng, minum minuman keras misalnya. Jangan-jangan nanti ada yang bersuamikan seorang bandar narkoba, kemudian untuk menyenangkan atas nama menyenangkan suaminya ikut jadi pengedarnya gitu loh. Artinya kan seperti itu. Artinya kita akan membiarkan diri kita untuk
melanggar syariat kalau yang kita cari adalah ridho manusia, makhluknya, yang bisa jadi ya kadang juga berubah-ubah. Nah, ini misalkan seorang suami ya, seorang suami dihidangkan untuknya adalah masakan di cuaca panas itu, kemudian disediakan sayur bening dan lauk yang tersedia yang cukup nyaman untuk dinikmati. Dengan tulus istri yang menyiapkan itu. Kemudian suami mengatakan, waduh enak banget ya jam segini dimasakin gitu, terima kasih ya dek ya, kamu pintar deh sebagai istri gitu. Nah istri merasa mendapatkan pujian seperti itu, besok masak sayur bening lagi gitu loh. Nah ketika masak sayur bening lagi, kamu kok masak sayur bening lagi tuh, nggak bosan apa? Emang nggak ada masakan yang lain gitu loh. Akhirnya dia kecewa, dia berharap bisa menyenangkan suaminya, tapi ketika mendapatkan respon yang sebaliknya dia kecewa. Ya itulah ketika kita menyandarkan pada untuk mendapatkan kepuasan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain ya, bukan untuk mendapatkan ridha Subhanahu wa taala, kita akan siap-siap kecewa seperti itu. Jadi sahabat inspirasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya bagi kita untuk betul-betul memahami bahwasanya ridha Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi, karena dengannya kita akan mudah menjalani kehidupan keluarga kita, karena sekali lagi sepanjang apa yang kita lakukan itu berpijak di atas kebenaran, ittiba'us sunnah, kemudian kita ikhlas menjalaninya, kita nyaman saja apapun komentar orang, apapun penilaian orang lain. Tetapi ketika kita mendapati pasangan hidup kita melakukan pelanggaran syariat, ya kita harus punya keberanian untuk mengingatkannya. Karena apa? Kita khawatir loh kalau Allah tidak ridho karena kita membiarkan adanya penyimpangan di dalam keluarga kita. Jadi ini ya, akhlak kepada Allah setelah kita melibatkan kepada Allah adalah menjadikan ridho Allah sebagai tujuan yang tertinggi dan kenikmatan yang paling baik. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.